Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat hidup napas yang Tuhan berikan kepada kami, buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 28 sampai 30. Markus pasal 5 ayat 28 sampai 30. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara tentang menjadi satu dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Artinya kuasa yang dimiliki Yesus Kristus menyatu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk melakukan segala sesuatu karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus berkuasa di bumi atau di sorga. Di sorga dan di bumi segala kuasa ada di dalam Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi di dalam Tuhan Yesus, di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Segala hal bisa dikerjakan, bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Dia berkuasa di dalam segala hal. Jika kuasa Tuhan Yesus Kristus menyatu dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat dan mengalami kuasanya. Bahkan yang mustahil bagi kita bisa terjadi jika kuasa Tuhan Yesus Kristus menyatu dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Markus 5 ayat 30. Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tenaga yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus, dikatakan ada yang keluar tenaga dari dalam diri Tuhan Yesus, dan tenaga yang keluar itu telah menyebabkan kesembuhan bagi seorang wanita yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Jadi ketika tenaga yang keluar dari Tuhan Yesus Kristus mengalir dan menyatu dalam diri wanita tersebut, telah menyembuhkannya dari penyakit pendarahan yang dialaminya selama 12 tahun. Ini luar biasa, ini dahsyat, ini sungguh kita lihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan kuasanya, sudah kuasanya menyatu dalam kehidupan kita, bahkan yang mustahil pun bagi kita Tuhan Yesus bisa kerjakan. Padahal kalau kita perhatikan pada saat itu, wanita tersebut hanya mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga ia sembuh dari penyakitnya, seperti yang tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 28 sampai 29. Markus pasal 5 ayat 28 sampai 29. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi apa yang menyebabkan wanita seketika itu juga merasa sembuh? Dikatakan seketika itu juga ia merasa sembuh karena pada saat itu ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus Kristus mengalir ke dalam diri wanita tersebut. Dan tenaga atau kuasa itulah yang menyebabkannya seketika itu juga ia mengalami kesembuhan. Padahal selama 12 tahun wanita tersebut sudah berusaha berulang-ulang kali untuk diobati oleh berbagai tabib atau dokter.
sampai dikatakan semua yang ada padanya, yaitu biayanya untuk berobat, sudah habis. Namun kalau kita perhatikan dikatakan sama sekali tidak ada faedahnya, malah keadaannya dikatakan semakin memburuk. Dan tetapi kalau kita perhatikan di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah pada saat itu mungkin dia sudah tidak ada harapan lagi. Pada saat itu dia mendengar berita tentang Yesus, berita tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus yang melakukan berbagai mujizat dan tanda, di mana kuasanya penuh, perkataannya penuh dengan kuasa. Dan pada saat dia mendengar berita itu dikatakan dia percaya akan berita itu, dan pemberitaan tentang Yesus ini telah mendatangkan pengharapan baru baginya. Dan dengan segenap imannya ia mendekati dan meletakkan harapannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika itu juga imannya menyatu dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika imannya, pengharapannya menyatu dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tenaga kuasa yang ada dalam diri Yesus Kristus mengalir kepadanya. Iman dan pengharapannya ini telah menyelamatkannya dan menyembuhkannya dari penyakitnya. Sama seperti yang tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 34. Markus pasal 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari renungan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, mari kita belajar untuk menjadi satu dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti wanita yang selama 12 tahun menderita sakit pendarahan, telah menerima keselamatan dan kesembuhan. Karena apa? Karena imannya, pengharapannya menyatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, apapun masalah dan persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi dalam kehidupan yang kita jalani, baik di keluarga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita, dalam sekolah dan perkuliahan kita, dan sebagainya, mari kita belajar untuk menyatukan iman dan harapan kita kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong dan memampukan kita untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan bersama. Biarlah kami bukan hanya menyampaikan, mendengarkan, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah kami belajar Tuhan Yesus untuk menjadi satu dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dengan beriman menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan, supaya kuasa yang ada padamu, tenaga yang ada padamu mengalir dalam kehidupan kami. Ketika kami beriman kepada Engkau, kami lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sebelumnya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami terus bersyafaat, berkati pemerintah yang dipercaya, presiden, wakil presiden, semua menteri, semua jajaran yang dipercaya. Biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab memberikan yang terbaik untuk rakyat yang mereka pimpin. Dalam pandemi yang masih ada, Tuhan Yesus, masih berlangsung, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus tercipta kerjasama rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyat Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melewati dengan pertolongan Tuhan. Kami menang dengan masalah pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan Yesus sosial, budaya, politik, ekonomi, keamanan tetap tercipta Tuhan. Kami berdoa buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Tuhan berkati sertai mereka secara khusus buat jemaat-Mu yang digemalakan oleh Bapak Penteli. Amin. Kami semua yang mendengarkan renungan pagi hari ini, berkati Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, kasih setia, rahmat, anugerah-Mu Tuhan Yesus, segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu memenuhi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.